Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hasanah dengan NPM terakhir 136 akan menyampaikan mengenai hasil resume pada pertemuan pertama pada mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah itu adalah sebuah laporan penelitian yang dilakukan secara asli atau nyata. Nah, untuk karakteristik dari artikel ilmiah itu sendiri antara lain yaitu menampilkan hasil dari penelitian yang benar-benar dilakukan. Selanjutnya adalah menggunakan format IMRAD atau Introduction, Method, Result, Discussion. Yang selanjutnya dipublikasikan di jurnal ilmiah yang ada pre-review-nya. Selanjutnya adalah abstrak. Pada artikel ilmiah itu tentunya ada abstrak, di mana abstrak itu memuat isi ataupun rincian dari isi artikel ilmiah tersebut. Yang selanjutnya adalah ditulis secara jelas dan sistematis. Jadi dalam penulisan artikel ilmiah tentunya dilakukan secara jelas dan juga sistematis. Selanjutnya memuat secara detail metode yang digunakan seperti metode pengambilan sampel, populasi, dan juga instrumen. Selanjutnya adalah secara objektif menyajikan hasil data. Selanjutnya ada menarik kesimpulan berdasarkan data dan pemikiran yang logis. Yang selanjutnya harus dibahas berdasarkan penelitian orang lain. Jadi bisa membandingkan dengan penelitian yang sudah atau penelitian dari peneliti lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah ditulis untuk pembaca dalam bidang ilmu yang sama. Selanjutnya menggunakan style dalam penulisan. Nah, selanjutnya ada jumlah halaman pada artikel ilmiah itu minimal 10-20 halaman. Yang terakhir yaitu bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari artikel ilmiah. Yang pertama adalah untuk mengkomunikasikan keaslian dari artikel ilmiah. Yang selanjutnya adalah untuk mendiseminasikan pengetahuan baru agar hasil dari penelitian diketahui oleh orang lain. Tujuan yang ketiga adalah supaya direview jurnal ilmiah kita, maka harus dipublikasikan. Jadi, jurnal kita harus dipublikasikan terlebih dahulu, baru bisa direview oleh peneliti atau penelitian yang lain. Yang keempat adalah jurnal kita akan dikutip oleh orang lain. Jadi, jurnal yang kita publikasikan nantinya akan dikutip pada penelitian orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya adalah untuk dibagikan hasil penemuan pada bidang tertentu atau berkontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan yang sama. Artikel ilmiah juga bertujuan untuk menghubungkan temuan dari penelitian kita dengan bidang kajian yang kita kaji. Tujuan yang selanjutnya adalah untuk mendorong data atau fakta berdasarkan hasil data dari kajian penelitian yang kita lakukan. Tujuan selanjutnya untuk menyajikan hasil yang valid atau kredibel yang sesuai dengan data atau ketentuan-ketentuan ilmiah. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mempengaruhi pemikiran orang lain. Selanjutnya ada mengidentifikasi tonggak-tonggak masa depan pada penelitian yang akan datang. Yang tujuan terakhir yaitu untuk mengembangkan pengetahuan umum ke pengetahuan baru. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari artikel ilmiah. Antara lain yang pertama yaitu mendiseminasikan pengetahuan, yang kedua memperkaya bidang yang bersangkutan, yang ketiga adanya pengakuan secara profesional, yang keempat adanya keuntungan yaitu penjaminan mutu, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang kelima, dokumentasi dari hasil penelitian kita akan dapat diproduksi kembali tanpa harus melakukan penelitian lagi. Yang keenam, jadi hasil dari penelitian kita itu bisa saja berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, pendanaan akademik dan juga penelitian. Yang kedelapan, adanya jangkauan global, dan yang terakhir adalah mengembangkan terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Baiklah, itulah tadi penyampaian resume dari pertemuan pertama pada mata kuliah penulisan artikel ilmiah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.